Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 5B PAI non-reguler dengan NIM 22096012004. Baik, di sini video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Video kali ini akan membahas tentang materi ke-6, yaitu pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Pembahasan pertama yaitu pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Sebelumnya, pengertian tes adalah tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Tes pada dasarnya adalah alat ukur atribut psikologis yang objektif atas sampel perilaku tertentu. Dalam psikologi, tes dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tes yang mengukur intelijensia umum yang dirancang untuk mengukur kemampuan umum seseorang dalam suatu tugas. Kedua, tes yang mengukur kemampuan khusus atau tes bakat yang dibuat untuk mengungkap kemampuan potensial dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tes yang ditujukan untuk mengukur prestasi yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan aktual sebagai hasil belajar. Yang terakhir, tes yang mengungkap aspek kepribadian atau personality assessment yang bertujuan mengungkap karakteristik individual subjek dalam aspek yang diukur. Pembahasan yang kedua ada jenis-jenis tes. Pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang pertama, tes seleksi. Penentuan jenis kemampuan dan tingkat penguasaan pada tes seleksi sepenuhnya tergantung pada kebutuhan akan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti kegiatan. Dengan demikian, berdasarkan hasil tes seleksi, seseorang dapat dinyatakan diterima atau berhasil dan tidak diterima atau tidak lolos untuk mengikuti program kegiatan yang direncanakan. Sebagai contoh, jika kita menyelenggarakan tes seleksi untuk pemandu wisata, maka akan lebih baik menitik beratkan kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis. Yang kedua, ada tes penempatan. Adalah suatu keniscayaan bahwa kemampuan seseorang tidaklah bisa sama. Sekelompok orang barangkali memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah jika kemampuan siswa dalam satu kelas relatif beragam. Hal ini akan bisa mempersulit jalannya proses pengajaran yang Anda lakukan. Yang ketiga ada tes hasil belajar. Hasil belajar yang diungkap lewat tes hasil belajar dapat mengacu pada hasil pengajaran sebagai keseluruhan pada akhir penyelenggaraan atau pada kurun waktu tertentu. Sebagai tes yang memfokuskan pada hasil yang telah dicapai oleh suatu bentuk pengajaran, tes hasil belajar memiliki kaitan yang erat dengan apa yang telah diajarkan. Yang keempat ada tes diagnostik. Secara etimologis, diagnostik diambil dari bahasa Inggris, diagnostik. Bentuk kata kerjanya adalah to diagnose, yang artinya mendiagnosis berarti melakukan observasi terhadap penyakit tertentu sebagai dasar menentukan macam atau jenis penyakitnya. Tes ini dilakukan apabila diperoleh informasi bahwa sebagian peserta didik gagal dalam mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Hasil tes diagnostik memberikan informasi tentang konsep-konsep yang belum dipahami dan yang telah dipahami. Oleh karenanya, tes ini berisi materi yang dirasa sulit oleh siswa, namun tingkat kesulitan tes ini cenderung rendah. Yang kelima, ada tes uji coba. Untuk mengetahui apakah tes yang dikembangkan bagus, perlu serangkaian uji coba untuk memperoleh informasi tidak hanya tentang ciri-ciri tes yang penting seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan tingkat pembeda, melainkan juga segi-segi lain seperti kecukupan waktu, kejelasan tulisan maupun perintah tes, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jenis tes berdasarkan tahapan atau waktu penyelenggaraan. Di sini ada 4 jenis tes berdasarkan tahapan atau waktu penyelenggaraan. Yang pertama, tes masuk.
Tes masuk ini diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran dimulai. Yang kedua ada tes formatif. Tes formatif ini dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran sampai tahap tertentu. Yang ketiga ada tes sumatif. Sumatif diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan atau total. Yang terakhir ada prates dan postes. Prates dan postes ini untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang siswa di awal program pengajaran. Kadang-kadang diselenggarakan prates. Hasil prates digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada awal program pengajaran. Yang ketiga ada jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Ada tes tertulis, ada tes lisan, dan ada tes untuk kerja, tes unjuk kerja. Yang keempat ada jenis tes berdasarkan cara penyusunan. Ada di sini yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu tes buatan guru dan yang kedua tes terstandar. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Jenis-jenis tes dapat dikelompokkan menjadi beberapa model klasifikasi, yaitu pertama pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan, yang kedua jenis tes berdasarkan waktu penyelenggaraan, yang ketiga pembagian jenis tes berdasarkan cara mengerjakannya, dan yang terakhir pembagian jenis tes berdasarkan cara penyusunannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.